Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai perikop terakhir dari Injil Lukas bab 18 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ini kembali lagi membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ya, orang ini matanya dipegang Yesus ya. Kalau dalam film komplitnya itu dipegang matanya dengan tangannya. Lalu Yesus mengatakan, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan detik itu juga, saat itu juga melihat. Oke, saudara yang belum percaya, mau bukti apa lagi? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, manusia yang Tuhan. Tuhan menjadi manusia bisa, manusia menjadi Tuhan tidak bisa. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Siapa lagi? Bagi saudara yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, lihat ini adalah catatan sejarah, bukan catatan klaim, bukan karangan dongeng. Ini adalah fakta, kejadian yang sesungguhnya. Dan banyak orang yang ingin memelintirkan fakta ini ya, dengan menulis Injil-Injil palsu yang lain. Itu yang palsu. Yang datang kemudian itu yang palsu-palsu ya. Di atas tahun 1000-an itu banyak sekali orang yang tidak senang dengan Kristiani itu karena kalah saing lalu membuat Injil-Injil palsu ya. Mereka jahatnya. Mereka dari pengikut setan itu, pengikut iblis, menulis Injil palsu itu ya. Karena mereka tidak senang dengan Yesus, tidak mau terima Yesus adalah Tuhan. Malah buktinya sudah nyata ya, dicatat dengan baik. Ya tentu ada orang yang tidak suka, dia menulis sendiri lagi, menulis yang ngawur tapi ya. Kan menulis kan bisa ditulis oleh orang yang baik dan yang ngawur, ditulis orang yang jujur dan orang yang pembohong ya. Nah, ini Alkitab adalah yang ditulis oleh orang yang jujur. Yang lainnya nggak jelas, itu yang ngawur itu. Jadi Anda yang belum percaya, percayalah ya. Percayalah Tuhan itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Yesus sudah kembali ke tempat asalnya ya, bersama Bapa. Artinya Yesus dan Bapa itu sama. Tuhan. Ya Tuhan. Jadi orang buta ini mengenal siapa Yesus. Dia duduk di pinggir jalan, hanya jadi pengemis kan. Ya, memang buta kan tidak bisa bekerja. Lalu karena Yesus sudah terkenal, lalu orang ini, oh ada kerumunan, siapa yang mau lewat? Yesus orang Nazaret. Oh Yesus yang bisa menyembuhkan itu, Tuhan. Segera pasti senang sekali kalau bisa, kalau ketemu langsung ya. Kita saja kalau tahu ada orang, ada dokter atau ada siapa yang bisa menyembuhkan, pasti kita kan dia melakukan perjalanan jauh kalau perlu ya, mengeluarkan uang seberapapun, yang penting sembuh. Ini kebetulan Yesus lewat. Orang ini, orang buta ini tidak perlu pergi kemana-mana, langsung saja yang penting berseru, jangan diam, berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
orang banyak suruh mendiam, jangan berisik ya. Tetapi memang orang ini teguh, tekadnya bulat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar dan ditolong. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, begitu baiknya Yesus ya, Tuhan kita. Sebetulnya Tuhan kita semua juga ya, tetapi ya yang lainnya itu belum pada percaya ya, belum mau menerima ya. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku datang kepada ciptaanku, tetapi ciptaanku menolak aku ya. Sayang sekali ya. Sayang sekali yang belum percaya. Padahal zaman internet ini semua sudah terbuka ya, bisa dibandingkan dengan jelas mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang menyesatkan atau yang tidak baik atau bahkan jahat ya. Zaman internet ini kita bisa membuka, bisa membaca ya, bahkan dengan kalaupun bahasanya lain kan bisa dipakai Google Translate ya, jadi translate lalu dibaca, coba isinya benar nggak itu, ngawur nggak, bandingkan dengan ajaran Yesus. Ini dia Yesus. Yesus datang menawarkan keselamatan ya. Ya silakan saja, yang masih tidak percaya itu urusan Anda. Jawab Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang benar ya, iman kepada Tuhan yang benar ya. Yesus bisa menyembuhkan karena Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus tidak mengatakan di dalam nama Tuhan sembuh. Kalau manusia-manusia di dunia ini kan selalu mengatakan seperti itu ya, kalau menyembuhkan, di dalam nama Tuhan sembuh. Karena memang ada beberapa manusia yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan ya. Tapi mereka selalu mengatakan ini adalah dari Tuhan, di dalam nama Tuhan sembuh. Tapi kalau Yesus tidak ya, di dalam nama saya sendiri. Ya, sebelumnya saya lupa mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan tidak ada yang baik selain Bapa sendiri. Ya, kalau kita mengenal ya Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Ya Yesus ya baik ya. Tidak ada yang baik selain Tuhan Bapa sendiri. Ya benar. Tetapi Yesus adalah Tuhan juga, makanya Yesus juga baik. Kadang orang menggunakan ayat-ayat itu ya untuk mengatakan tuh Yesus saja menunjukkan bahwa tidak ada yang baik selain Bapa. Ya benar. Tetapi Bapa dan Yesus satu. Jadi kalau kita tahu ya ternyata Bapa itu ya Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Ini sama aja kalau presiden ya. Saya ini presiden. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, pasti orang kampung yang jarang membaca berita akan mengatakan, saya tidak kenal presiden. Presiden itu ada di Jakarta misalnya. Sedangkan presiden suka belusuan kan ke pelosok-pelosok. Nah di pelosok-pelosok ketemu dengan orang, ya saya ini presiden. Mereka nggak akan percaya presiden itu ada di Jakarta ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau Anda kenal presiden, ya inilah kamu ini, Anda ini presiden, saya ini presiden. Yang belusuan ke pelosok seperti Yesus. Tidak ada yang baik selain Bapa sendiri. Kalau kita kenal siapa Yesus, dialah Bapa itu. Makanya Yesus dan Bapa satu. Yesus ya manusia 100% dan juga Bapa, Tuhan 100%. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Injil Lukas bab 19. Kita sudah selesai dengan bab 18. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.